ini target ya. Target kita ini tahun 2023 itu sebenarnya sudah reakreditasi institusi, itu sudah kita masuk ke level selanjutnya, yaitu bukan A lagi tapi ke jenjang unggul. Sebelum ini saya akan memaparkan bagaimana UIN Malang menuju unggul. Ya. Ada slide saya bisa dilihat ya? Ya, bisa. Perlu diperbesar. Ada isu ini, jadi tantangan akreditasi institusi kita tahun 2023. Jadi kita sekarang ini posisinya tahun 2019 sampai tahun 2023 kita ini mendapatkan skor 366 akreditasi institusi, yaitu A. Nah, tahun 2023 sampai 2027 tantangan kita menuju unggul. Jadi sudah nggak ada A lagi. Jadi A itu daya saing nasional, kalau unggul itu daya saing internasional. Kondisi real kita ini, akreditasi institusi A skor 366, ini naik 2 skor. Kita dulu dapat A tahun 2013 itu skornya 364. Tertinggi se-PT KIN saat itu. Saat itu PT KIN itu hanya 3 yang dapat A. Jakarta, Jogja, dan Malang. Yang tertinggi Malang. Cuman sekarang yang tertinggi Jogja sama Jakarta. Bahkan Semarang itu 368 Semarang itu. Kita kalah juga skornya dengan Semarang. Hanya yang bisa kita kalahkan Surabaya Uinsa. Surabaya itu 361 kalau nggak salah ya. Kemudian akreditasi 43 prodi, kalau kita masih pakai acuan 43 prodi ya. Cuman ini kan ada 3 prodi yang masuk, jadi bisa 46. Cuman sementara kita pakai ini. Prodi A 39%, prodi B 37%, prodi C 23%. Kemudian prodi sertifikasi AUN-QE, Ahwalus Sahsiyah skor 4,1. Jadi lolos sertifikasi AUN-QE itu minimal 4,0. Ini kita sudah melampaui. Sastra Arab skornya 4,2, yang tertinggi ini sastra Arab. Kemudian perbankan syariah 4,1. Itu manajemen Bapak prodi yang tersertifikasi. Oh, sorry. Manajemen. Sorry. Oke. Aku kok lali-lali kate ngenti. Gini ya. Manajemen. Oke, Bapak. Perbankan. Enggak, Pak, manajemen mawon. Perbankan syariah belum. Baru reakreditasi kemarin. Oke, manajemen. Skor 41, biologi skor 41. Prodi akreditasi internasional, kita ini sebenarnya sudah ada prodi akreditasi internasional, yaitu ada 2, prodi kedokteran dan prodi farmasi. Karena LAM PTKes itu sudah masuk diakui oleh Dikti ya sebagai lembaga akreditasi yang bertaraf internasional. Jadi kita ini sebenarnya ada 2 yang sudah terakreditasi internasional, LAM PTKes. Cuman skornya masih C dan
farmasi masih B. Paradigma akreditasi unggul, ya, ini unggul, yaitu integrasi SPMI, SPME. Jadi SPMI itu internal quality assurance, kita harus kuat, ya, SPMI kita, yang insya Allah Jumat ini akan mulai diuji coba di LPM, insya Allah sama Pak Supri, kita sudah sudah mendesain SPMI online. SPMI online ini nanti plek ban PT sementara. Jadi setiap prodi yang nanti akan dibantu oleh UPM setiap semester dan setiap tahunnya itu wajib mengisi SPMI online. Harapannya nanti 5 tahun ke depan ketika akreditasi prodi itu sudah tinggal ambil saja datanya dari SPMI itu. Jadi ini kita rancang, insya Allah hari Jumat ini mau kita review bareng-bareng. Kemarin sudah kita review bersama-sama tentang layoutnya SPMI ini. Insya Allah Jumat ini akan kita review lebih matang. Harapan kita nanti akan kita launching ya 1 bulanan inilah. Kemudian SPME. Nah SPME ini tentu saja SPME yang paling dekat itu ya ban PT. Makanya SPMI kita ini ya kita lekatkan aja ban PT. Sementara itu nanti akan kita embeddedkan kepada standar-standar SPME yang internasional. Jadi ban PT, terus AUNKIE, ASIN, IAB, JABE, dan sebagainya nanti akan kita masukkan di SPMI kita. Tapi sementara ini yang penting jadi dulu SPMI-nya, nanti akan kita kembangkan lagi, kita masukkan item-item ada kaitannya dengan international accreditation. Kemudian paradigma yang kedua adalah shifting paradigma IPO menjadi IPO. Jadi input proses output menjadi input proses output outcome. Makanya sekarang ini yang banyak dinilai itu luaran, nanti di akreditasi ban PT itu kriteria 9 itu yang terakhir itu ada luaran. Luaran itu outcome maksudnya. Apa saja ya nanti kita ini kan. Menjamin akuntabilitas publik, terus perbaikan berkelanjutan, continuous improvement. Ini paradigma akreditasi unggul. Jadi pergeseran natur akreditasi dari quality check menuju quality assurance. Jadi kalau quality check itu selesai audit selesai. Tapi kalau quality assurance selesai audit harus ada perbaikan berkelanjutan. Makanya kita sebenarnya sudah punya budaya itu. Biasanya kalau kita RTM, rapat tinjauan manajemen, itu pasti kita berikan form RTL namanya, rencana tindak lanjut. Cuman memang eksekusinya masih belum kuat. Jadi hasil audit kita ini biasanya kita bawa ke RTM. Di RTM itu nanti harus ada perbaikan berkelanjutan. Itu yang namanya quality assurance. Kalau quality check, quality control selesai audit tidak ada perbaikan. Tapi kalau quality assurance ada quality improvement namanya. Makanya ini sudah kita gerakkan, cuman memang masih belum kuat budaya kita sampai quality assurance ini. Harapan kita nanti bersama-sama dengan UPM audit, setelah itu kita harus memaksa prodi kita untuk melakukan perbaikan. Karena apa? Ini adalah standar internasional. Jadi kalau seperti ASIN misalkan ya, kita ikut ASIN di Jerman. Kebetulan kemarin orang LPM kursus di Jerman itu kalau sudah ada temuan dari ASIN,
ada rekomendasi, itu nanti ASIN akan memberikan waktu 9 bulan untuk diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki oleh kita, maka akreditasi sertifikat dari ASIN tidak akan diberikan. Itu tidak hanya ASIN, semua lembaga akreditasi internasional itu paradigmanya adalah quality assurance. Makanya budaya ini sudah kita gerakkan lewat LPM, cuman memang belum kuat kita ini. Kita ini belum sampai quality assurance total, quality assurance belum. Total quality management belum. Kita masih total quality control, masih ke sana. Itu pun masih terseok-seok kita ini. Nah, harapan kita masuk pada total quality assurance. Pergeseran sifat akreditasi dari rule based accreditation menuju principle based accreditation. Makanya sekarang namanya kriteria bukan standar. Kalau standar itu saklek ya, harus gini, harus gini. Nah, sekarang itu kriteria. Nah, paradigma unggul, peringkat akreditasi prodi dan perguruan tinggi terdiri atas terakreditasi baik, baik sekali, dan unggul. Makna peringkat terakreditasi baik adalah memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi baik sekali dan unggul adalah melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Jadi nanti baik sekali dan unggul skornya itu sama. 361. Jadi kalau prodi kita ini nanti diakses oleh asesor, skornya itu 361, itu bisa unggul atau bisa baik sekali. Cuman bedanya adalah tingkat pelampauan untuk mencapai peringkat terakreditasi baik sekali ditetapkan berdasarkan hasil interaksi antar standar yang membawa prodi atau perguruan tinggi pada pencapaian daya saing di tingkat nasional. Jadi yang membedakan nanti 361 sama-sama 361-nya, yang satu itu daya saing nasional, satunya adalah daya saing di tingkat internasional. Makanya mahasiswa kita misalkan juara nasional, juara internasional, kalau banyak juara nasionalnya maka nanti baik sekali, tapi itu daya saing nasional. Tapi kalau daya saing internasional, maka itu unggul. Nah, harapan kita nanti keunggul ini. Nah, kriterianya ini visi, misi, tujuan, dan strategi kriteria, tata pamong, tata kelola, kerjasama, kriteria 3 mahasiswa, kriteria 4 SDM, 5 keuangan, sarpras, 6 pendidikan, 7 penelitian, 8 pengabdian masyarakat, dan 9 luaran dan capaian tridharma. Luaran ini yang disebut outcome based education. Nah, strateginya bagaimana? Ini strateginya sementara kita kalau bisa prodi A itu konversi ke unggul. Makanya minggu kemarin kita ada wacanakan untuk instruksi semua prodi yang A itu dimasuk pada ISK. Nanti akan dijelaskan Pak Yunus dan Pak Aziz ya. Prodi B, akreditasi internasional. Sebenarnya kita sudah ada pertemuan dengan prodi-prodi. 6 prodi itu sudah dipilih oleh Pak Rektor saat itu. Mulai Ramadan, kita sudah ada pertemuan 4 kali pertemuan prodi B yang masuk akreditasi internasional. Ya, ada 6 ini. Cuman masih belum ada tindak lanjut sampai sekarang. Ya. Yang ketiga adalah integrasi SPMI dan SPMI yang ini insya Allah akan kita lakukan di LPM dan nanti UPM juga terlibat di sana. Nah, shifting paradigma IPO menjadi IPO outcome ini, apa yang harus dilakukan? Tracer study harus baik. Jadi outcome itu nanti luarannya itu tracer study itu harus kuat. Ini di WR3 ini nanti akan kita rekomendasikan ada unit khusus
publikasi jurnal harus masif. Ini sudah mulai bergerak kita. Dan penataan dokumen kurikulum Merdeka Belajar terutama ya, yang sudah kita buat dokumennya, cuman implementasinya di lapangan seperti apa? Misalkan pelayanan dosen kepada mahasiswa yang ada di luar prodi, bagaimana dan sebagainya, itu kayaknya masih belum sampai ke sana. Terus menjamin akuntabilitas publik strateginya. Makanya ini kita instrumen-instrumen kepuasan. Karena yang disebut manajemen mutu itu sebenarnya kegiatan manajemen yang berorientasikan pada kepuasan pelanggan. Tarkiz ala ridho az-zabain, ya. Ya, fokus pada customer satisfaction. Makanya nanti akan kita coba setiap Selasa mungkin kita tadarus instrumen kepuasan lah ya. Jadi kepuasan layanan manajemen terhadap pemangku kepentingan, mahasiswa, dosen, teknik, lulusan, dan sebagainya. Kriteria 2. Kemudian kepuasan mahasiswa terhadap layanan mahasiswa, kepuasan dosen dan teknik terhadap pengelolaan SDM, kepuasan pengguna terhadap pengelolaan keuangan, kepuasan mahasiswa terhadap PBM, ini sudah kita lakukan. Kalau yang ini, kriteria 6 ini. Kepuasan peneliti dan mitra terhadap proses penelitian, kepuasan pengabdi dan mitra terhadap proses pengabdian masyarakat, kepuasan pengguna lulusan dan mitra. Terus yang keempat adalah perbaikan berkelanjutan, tahsinul istimror, continual improvement. Jadi ada rencana tindak lanjut setelah audit. Ini strategi kita, harus kita lakukan betul-betul sehingga siklus quality assurance PDCA atau PPEPP itu siklus yang unggul yang bisa kita terapkan itu. Kalau kita ini sudah masuk pada siklus ini, sudah kuat, maka sebenarnya kita sudah membangun basic manajemen yang sangat kuat. Ya, nanti ada lagi siklus di atasnya PPEPP namanya. Ada lagi siklus di atasnya PDCA ini. Apa itu? Ya, itu nanti hubungannya dengan quality entrepreneur, yaitu innovation dan creation. Kita bisa inovasi, kita bisa kreatif, manajemen kita bagus. Cuman kita masih di makom di sini dulu. Jadi kita perkuat dulu manajemen ini dulu, basic manajemen, principle manajemen ini dulu, baru nanti kita ngomong inovasi dan kreasi, nanti aja itu. Kalau ini sudah kuat. Jadi saya kira itu ya, dari saya pembukaan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Pak Yunus dan Pak Aziz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Yunus, Pak Aziz bisa. Pak Aziz moderatori. Oh iya. Nanti sahur manut, nanti apa namanya dikelola lalu lintasnya. Ya, terima kasih Pak Malik sebagai Ketua LPM yang telah membuka sekaligus menjadi pengarahan di awal tadi, yang pada hari ini adalah merupakan yang kedua untuk koordinasi antara UPM dan LPM. Dan hari ini akan kita lanjutkan dari pertemuan minggu lalu untuk secara teknis ISK, yaitu instrumen suplemen konversi, terutama untuk yang prodi A. Namun demikian kita harapkan juga prodi B bisa mengikuti daripada konversi ini. Tapi yang kita prioritaskan memang prodi A, namun tidak untuk kemungkinan prodi B bisa mengikuti atau menyusun sekaligus ISK-nya. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Bapak Yunus, Kapus Standar. Untuk Bapak Hilmi tidak bisa hadir pada pertemuan kali ini karena kesibukan beliau.
Barangkali minggu depan atau di pertemuan selanjutnya mungkin Bapak Ilmi sebagai narasumber, asesor, dan PT bisa ikut rembuk dalam penyusunan ISK pada prodi-prodi Roda. Tidak perlu lama lagi, kami persilahkan kepada Bapak Yunus untuk menyampaikan secara teknis bagaimana penyusunan ISK atau instrumen suplemen konversi. Kepada Bapak Yunus, waktu kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Malik selaku Ketua dan Pak Aziz yang telah memandu lalu lintas diskusi kali ini. Saya ingin menyampaikan poin-poin penting singkat ya, yang tujuannya nanti bisa ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya. Outputnya dalam hal ini yang sesuai dengan tusi saya dan LPM juga kaitannya sama UPM adalah menghasilkan instrumen yang sebenarnya sudah saya otak-atik, tapi ini draftnya belum. Kenapa kok? Saya lepas saja. Ya kedengaran Pak. Ya, saya berharap ada instrumen itu yang pasti. Artinya pasti itu benar-benar itu yang dibutuhkan. Untuk apa? Satu, untuk dalam hal ini melengkapi kebutuhan ISK. Yang kedua, untuk melengkapi kebutuhan akreditasi. Nanti ke depan apa yang disebut oleh Pak Malik unggul, dalam arti dua hal ya. Satu, kita telah melampaui standar nasional SNBT. Yang kedua, unggul dalam arti kita sudah mulai bisa mengikuti budaya world class university. Berarti instrumennya kita harus menyesuaikan. Nah, salah satu tuntutannya adalah kita wajib menerapkan jaminan mutu dan itu ukurannya di outcome based education menjadi keniscayaan. Jadi harus melaksanakan penjaminan mutu secara tuntas, PPEP-nya muncul. Yang kedua, melampaui standar nasional. Berarti itu kita sudah mulai terbiasa mengikuti tradisi internasional. Salah satu contoh, ini setback, saya pernah ke UGM Jogja dulu awal-awal mendirikan ICP ya di Tarbiyah. Waktu itu saya tanya kepada waktu itu PD1 namanya Pak Gus ya, PD1 ekonomi. Mungkin sudah guru besar ya setelah itu. Saya tanya, Pak, sebenarnya standar internasional itu yang seperti apa yang diterapkan oleh UGM? Dia sederhana jawabnya. Standar nasional itu bukan yang berbahasa Inggris. Tapi standar nasional itu kami mengikuti budaya perguruan tinggi internasional. Nah, apa yang mereka lakukan, kami mencoba melakukan. Setelah diidentifikasi, waktu itu ada 16 tahap. Dan menyatakan kami UGM ini masih waktu itu ya, masih 20 tahap. Jadi masih panjang. Nah, itu highlight saja. Intinya memang berat, tetapi ini bagian dari tantangan kita di masa depan. Saya ingin menyampaikan singkat untuk yang tantangan internal kita. Saya mungkin untuk sharing bisa dilihat ya. Ini rapat selesaan. Nah, tantangan kita ini ada dua sebenarnya dari sisi manajerial dan yang kedua dari sisi tusinya ya. Dari sisi manajerial, tata kelola internal LPM UPM kita ini memang perlu dibenahi. Satu di antaranya cara komunikasi Selasaan atau nanti ada Jumatan, itu bagian dari itu. Yang kedua,
ini kita dihadapkan pada status prodi terakreditasi yang segera kedaluarsa. Nanti saya sampaikan hasil identifikasi dari Pak Hilmi ya. Yang ketiga ini budaya melakukan survei atau pelacakan data, pressure study untuk mendukung tadi itu ya akreditasi dalam rangka melampaui standar nasional. Yang kedua, menyesuaikan budaya internasional, dan yang ketiga adalah pelaksanaan penjaminan yang utuh ya. Nah, datanya seperti ini, ada 7 yang merah-merah itu, yang sebentar lagi status terakreditasinya itu kedaluarsa. S2 PAI 14 Juli 2021 atau tinggal 150 hari lagi. S2 CI itu tinggal 172 hari lagi. Biologi juga sama, 172 hari lagi. S1 matematik 166 hari lagi. MPI S1 158 hari lagi. S2 ekonomi syariah 96 hari lagi, dan S1 HES 154 hari lagi. Kalau menurut aturan mestinya 6 bulan sebelum berakhir harus sudah disampaikan. Konsekuensinya kalau belum, nanti andaikan visitasinya itu terlambat, kalau belum ya, maka dia ada kekosongan. Tapi kalau tidak terlambat, maka aman. Nah, belakangan memang ada kelonggaran. Walaupun sudah habis, tetapi bisa perpanjangan otomatis 1 kali. Jadi 2 periode lah artinya. Tapi apakah aman? Nah, kalau ada 2 hal, 1 mengalami penurunan, misalnya sastra Inggris sesungguhnya mengalami penurunan ya. 2 kali telah terakreditasi A, tapi yang ketiga justru B. Nah, ini ada apa? Ini dengan sifat aktifnya Ban BD bisa turun. Nah, yang kedua data menunjukkan, ini yang melakukan pendampingan Pak Ilmi waktu itu di Syariah ya, awalnya sama Pak Dirman, kemudian ke MPI. Ini ada S1 MPI dan S1 HES yang berusaha menyusun LKPS dan LED untuk reakreditasi. Berarti strateginya seperti dikatakan Pak Malik, yang A ada 17 itu perlu perlu bukan menaikkan diri ya, perlu melakukan penyetaraan unggul, dan lainnya boleh seperti ini 1 MPI dan HES melakukan reakreditasi sebelum berakhir 4 tahun supaya berubah. Nah, yang perlu dicontoh adalah Fakultas Ekonomi karena seluruh prodinya itu sudah A. Ya, ini patut diapresiasi. Hanya apakah aman? Nah, ini pertanyaan, karena mempertahankan itu tidak mudah. Sebaiknya harus terus naik. Seperti tadi bisa mengajukan ISK agar unggul atau menambah prodinya ikut akreditasi internasional. Nah, kami perlu informasi dari teman-teman UPM karena ada 5 prodi lain yang segera memasuki kedaluarsa tapi belum ada informasi apakah pilih menyusun LKPS LD untuk usulan reakreditasi atau tidak. Artinya kalau diem saja sebenarnya tidak apa-apa. Tapi ini akan menghambat. Nah, disarankan kesepakatannya, dan saya berharap nanti suratnya bisa segera diedarkan agar segera menyusun LKPS, LED, sekaligus sebagai bahan evaluasi diri dan persiapan jika keputusannya adalah akreditasi.
Karena kalau ISK gagal unggul, gagal misalnya dari A ke unggul gagal, tidak hilang A-nya, tetap kembali ke A. Artinya sangat baik, tapi tidak unggul. Ya. Jadi tidak rugi, karena itu bisa digunakan untuk evaluasi diri. Nah, kesimpulan teman-teman di LPM seperti itu, sebaiknya semua prodi sudah teridentifikasi oleh masing-masing UPM di fakultas, agar, nah kalau mengikuti data ini ya, yang A ini ada 17, yang B 16, yang C 10, yang A ini ikut konversi ISK, sedangkan yang 16 ini yang siap 2 tadi, S1 MPI dan HES, ini reakreditasi sebelum jatuh tempo, dan yang C mestinya kalau sudah 2 tahun bisa ikut reakreditasi. Nah, tapi ini berpulang kepada teman-teman pelaku ya, pemilik proses. Nah, strategi yang sudah digagas oleh teman-teman LPM, ya ini mengirimkan surat edaran yang berisi perintah kepada prodi UPS untuk segera menyusun borang LKP dan LED. Yang kedua, membuat aplikasi eSBMI atau SBMI online, ini sudah sedang dilakukan oleh Mas Supri. Yang ketiga, nah untuk yang kedua ini ada informasi menarik, saya tidak tahu, ternyata dijawab oleh teman LPM Pak Lukman ya, dari Semarang apa Solo, Surakarta ya. Ternyata dia tertarik dengan SBMI online ini. Saya agak ragu menjawabnya, karena belum jadi waktu itu. Saya jawab diplomatis. Nanti kalau sudah jadi kami beri kabar Pak Lukman. Tapi ternyata dia tanya terus. Ya, tapi kami ingin tahu bagaimana alurnya. Nah, setelah diskusi panjang, dia malah kepingin dia nanti kami akan mau ngaji ke UIN Malang. Nah, ini peluang bagi Mas Supri untuk berbagi. Nah, mudah-mudahan segera selesai. Yang ketiga, nah ini kami berkepentingan ini bersama-sama teman UPM, nah, berbagi, menyusun instrumen yang saya katakan tadi ada 2, satu instrumen tetap, yang kedua instrumen tidak tetap. Yang tetap itu kalau bisa katakanlah tadi ada 8 instrumen, 8 instrumen tadi itu dijadikan satu, kapan itu dilakukan penggalian data, kemudian itu jadi gerakan survei. Kita kan rencananya bulan Juni itu gerakan audit ya. Nah, misalnya survei-survei itu dilakukan bulan Juni ini sudah Maret, April, Mei, Juni. Persiapannya harus sudah ada ya. Maka akan menjadi bagus sekali dan memudahkan Pak Aziz nanti untuk melakukan audit mutu internal. Dan yang terakhir, saya berharap ini ada tata kelola internal yang bisa diperbaiki. Di LPM itu kami inginnya sesungguhnya raker lebih awal ya, tapi ternyata belum terwujud, karena itu bentuk lain raker ya seperti ini. Nah, itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari teman-teman. Terima kasih Pak Aziz, itu stimulannya Pak Aziz, nanti kita bisa perdalam contoh-contoh instrumen ISK, misalnya ya. Nah, sekedar contoh aja ini sudah saya buat sebenarnya ya. Misalnya dulu waktu waktu IKM itu mau diganti, saya izin sebentar ini tapi belum selesai. Nah, IKM itu kita inginnya mengukur mutu proses pembelajaran, sarpas pendukung pembelajaran, profesionalisme atau komitmen dosen dalam melaksanakan pembelajaran, termasuk integrasi sains dan Islam waktu itu. Tapi ini belum tuntas, saya ingin sebenarnya ini digabung aja yang memang penting ya. Jadi benar-benar penting, wajib itu dipastikan jadi satu. Nah, ini seperti ini yang akan kami bagi dengan teman-teman. Nah, kalau yang sudah pasti, misalnya ya instrumennya sekilas saja. Nah, misalnya instrumen dari ISK seperti ini sudah pasti.
karena yang diminta teman-teman nanti ngisi ini ada nama prodi, peringkat terakreditasi, kemudian nomor SK Ban PT, tanggal kedaluarsa, nama unit pengelola, nama pengguna perguruan tinggi, kemudian alamat, dan lain-lain. Sebentar, ini ini terlihat Pak Aziz, di situ Pak Aziz. Belum, apa yang di-share? Belum Yang ada. ini, instrumen ISK ini, belum ya? Belum. Baik, saya tampilkan sekilas saja. Ya, yang kemarin sudah pernah ditayangkan karena waktunya sangat singkat ya kemarin oleh Pak Hilmi ya. Nah, ini kelihatan Mas Aziz ya? Ya, kelihatan. Ya, ini setelah isian wajib ini diisi, ini kan pasti semua ya, data dasar. Nah, ini contoh tabel prodi. Tinggal mengisi ini. Kemarin sudah sedikit dijelasin. Lah ini ada berapa instrumen ini. Tadi pagi Cak Ro juga nge-share hal yang sama. Ini data kuantitatif yang pasti, DT dan DTPS. Kemudian kurikulum, capaian pembelajaran, dan rencana pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran sebenarnya Pak Malik dan teman-teman ini perlu review ya menurut hemat saya ini capaian pembelajaran ini supaya terjadi alignment benar-benar dan terukur. Karena nanti kalau internasionalisasi kuncinya ada di capaian pembelajaran ini. Yang ketiga ini standar dan indikator perjalanan. Ini untuk Pak Bari dan teman-teman yang sudah A semua prodinya, maka indikator kinerja yang melampaui standar nasional ini perlu diidentifikasi. Misalnya yang dapat piala-piala internasional dan lain-lain ya. Nah, ini kemudian waktu tunggu lulusan yang ini pasti ya, kesesuaian bidang kerja, ini menggunakan survei, responden pengguna lulusan menggunakan survei, tingkat kepuasan pengguna menggunakan survei. Nah, pertanyaan saya, apakah kedelapan ini digabung saja menjadi satu survei? Jadi kalau melakukan survei ya sudah, nanti tinggal memungut template-nya. Nah, kira-kira itu. Jadi intinya kita bagaimana meningkatkan mutu proses akreditasi melalui SK dan reakreditasi serta menyiapkan instrumen sebenarnya. Itu intinya yang ingin kami lempar ke teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Yunus yang telah memberikan gambaran pengisian secara general tentang SK. Pak Helmi minggu lalu juga sudah menjelaskan bagaimana kriteria ataupun pembobotan dari masing-masing form dari ISK tersebut. Saya kira langsung aja Pak Yunus ya, kita buka forum tanya jawab secara teknis. Mungkin ada dari beberapa perwakilan UPM, semua fakultas saya kira hadir pada minggu ini untuk bisa berkata gambaran atau tanya jawab tentang pengisian ISK ini. Monggo kami buka Bapak Ibu, kami persilahkan barangkali ada yang perlu disampaikan. Jadi saya beri tambahan bahwa yang 7 prodi tadi seandainya tidak melakukan reakreditasi boleh menyusun ISK untuk konversi yang skala B sehingga menjadi baik, menjadi
menjadi meskipun tidak harus A, bisa seandainya tidak reakreditasi bisa konversi mengikuti SK tadi. Namun diharapkan bisa reakreditasi, bisa meningkatkan kalau memang potensinya bisa lebih baik atau naik menjadi A atau kalau bisa menjadi unggul. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Psikologi hadir ya, teman UPM psikologi. Hadir, Pak. Ya, Mbak Tika Nggih, ini. Pak. Mbak Lia ya. Lia, Pak. Mbak Nggih. Terima kasih. Ini kan Nggih, satu Bapak. fakultas, satu jurusan, berapa prodi? Satu prodi, Pak. Enak wes cuma satu aja. Dua prodi. Dua prodi Mbak Rahma. Oh, sama S2 ya, Pak ya? Ya. Nggih. Monggo Mbak Rama kira-kira perasaan dulu nanti berdasarkan data ya. Perasaan apa, Pak? Ya 1-2 tahun lagi itu di-upgrade kira-kira memungkinkan atau tidak? Oh, 1 atau 2 tahun lagi, Pak? Monggo. Memungkinkan sih, Pak, insya Allah, Pak. Cuma karena ya mungkin kalau di psikologi itu kalau UPM-nya kan kebetulan yang handle saya. Sebenarnya ada partner, cuma yang lebih aktif kan sayanya. Jadi kayak apa ya, Pak ya? Saya kan orang baru juga, Pak. Belum memahami iklim psikologi itu seperti apa di sini, terutama di UIN karena bukan alumni UIN juga. Jadi seperti baru meraba-raba gitu Pak ya. Memang ada yang pengurus sebelumnya, saya sering diskusi juga, tapi dengan load kerjanya yang kayak gini tuh sebenarnya masih belum bisa menghandle Pak. Jadi ya ngerjakannya ya sebisanya Pak, sebisanya yang ada seperti itu. Gitu Pak. Kendalanya sih di situ kalau di psikologi Pak. Ini sudah bisa dibagi antara prodi harus melakukan apa dan IPBS harus membuat LED, bisa nggak kira-kira dikomunikasikan? Oh iya, nanti saya Pak, nanti saya coba komunikasikan Pak dengan yang ingin dialirkan oleh LPM kan itu. Fakultas menyusun data untuk semua prodi. Nah, kebetulan psikologi hanya punya 2 ya. Datanya itu untuk fakultas. Sementara prodi membuat LKPS. Nah, kalau mau menyusun ISK, kalaupun gagal kan tidak mengurangi status akreditasinya. Nah, ngiras-ngirus bahasa Jawanya itu untuk evaluasi diri. Sejauh mana kemampuan prodi kita untuk ikut konversi. Hanya saya menangkap beban psikologis dan beban mental yang aku dewe lek ngelakoni ini lah remet. Nah, ini yang perlu diatasi. Pak Malik gimana ini? Ya, jadi sebenarnya pertemuan kita ini memang kita harus rutin ya. Rutin ini sebenarnya semakin meninggikan energi kita, pengetahuan kita tentang penjaminan mutu itu seperti apa dengan ngobrol santai dan sebagainya. Itu nanti lama-lama pengetahuan itu kalau sudah melekat maka menjadi energi yang akhirnya kita bisa bergerak. Nah, bergerak ini kita bisa tidak kita kan di LPM UPM itu satu kesatuan. Jadi ya, jangan ada perasaan bahwa nanti saya akan bergerak sendiri, tidak. Sejak dulu LPM itu mesti akan selalu mendampingi. Terus yang kedua, harapan kita ini sebenarnya dengan adanya ngobrol santai kayak gini, terus tadi ada tantangan membuat instrumen. Kalau bisa memang instrumen itu sedikit-sedikit mungkin bisa dibagi kepada UPM. Jadi mungkin ada mungkin Mbak Rahma coba membuat instrumen ini, Mas Hajar membuat instrumen ini, 2 item saja cukup. 2 item nggak perlu banyak, karena kalau nanti di total itu kan
Jadi banyak itu kalau nanti misalkan ada konstruknya ada 8 kriteria atau 9 kriteria, berarti kan kalau 2 item itu sudah 19 indikator itu sudah indikator. Nah, harapan kita ini kalau bisa di pertemuan ini ada ya kalau bisa minggu depan misalkan coba Mbak Rahma mungkin kita berikan beban untuk membuat instrumen satu konstruk 2 atau 3 indikator saja. Minggu depan kita paparkan. Ya, Terus bukan harus kita itu coba uji saja. coba di sini. Semua Terus nanti gitu. Mas Hajar mempresentasikan ini, terus kita review bareng-bareng dan sebagainya. Itu nanti meskipun hanya sedikit ya, tapi ketika nanti kita gabung menjadi satu konstruk instrumen, ya sudah luar biasa itu. Untuk semuanya sudah, bukan untuk psikologi, bukan untuk kedokteran, bukan untuk biologi, bukan enggak ya semuanya fakultas ya ini sudah buat itu. Makanya nggak perlu kerja keras-keras. Ya. Kalau Yang saya kemarin Pak, saya sempat membuat instrumen sendiri sih Pak untuk kepuasan dosen pembimbing akademik, dosen wali ya Pak ya, nah betul. sama evaluasi untuk apa namanya hasil pembelajaran perkuliahan kemarin. Jadi saya bikin instrumennya emang kalau dari SPMI itu kan ada yang reliabilitas itu ya Pak ya, ada 5 kalau nggak salah. Nah itu memang saya ambil dari, ternyata itu kan ada rujukannya ya Pak ya, ada jurnalnya. Kebetulan karena saya di psikologi dan ya maksudnya untuk membuat instrumen itu adalah hal yang sudah bukan biasa juga ya, maksudnya familiar dengan penyusunan instrumen. Jadi memang kemarin saya breakdown dari apa namanya teoritikalnya, reliabilitas itu sebenarnya dimaksud apa, dan memang kebetulan memang ada alat ukur yang dari luar yang sudah di-create gitu Pak. Kemudian saya breakdown sendiri, saya bikin apa namanya indikator-indikator perilakunya, kemudian saya ini kan sudah saya sebarkan sih, saya distribusikan, tapi memang untuk jangkauannya di psikologi sendiri, seperti itu Pak, untuk yang psikologi kemarin. Nah, berarti kan psikologi sudah punya modal. Yang dari Fakultas Saintek punya modal apa? Yang dari ini punya modal apa? Disatukan, ya sudah, ayo. Ini yang dari psikologi tak kasihkan sini, ini ayo kita review bareng-bareng, sudah jadi semuanya satu universitas punya sama instrumennya. Mungkin bisa dibuat atau mungkin kalau punya kekhasan nggak apa-apa dibuat kekhasan sedikit, tapi kan kalau Mbak Rahma punya, Bu Mutmainah punya, Mbak Penny punya, dengan apa namanya instrumen-instrumen yang berbeda-beda, kita jadikan menjadi satu buku instrumen khusus untuk UPM LPM. Wah ya sudah keren. Jadi itu aja sudah kekuatan menurut saya. Makanya ini UPM dan LPM ini sebenarnya sinerginya di situ. Dulu itu pernah kita juga seperti itu. Jadi kita misalkan biologi buat SOP ini, fisika buat SOP ini, tapi nanti digabung semuanya. Gabung semuanya, ya sudah ini milik kamu sudah semuanya. Milik saya juga, milik kamu sudah. Nah, itu kan meringankan juga beban kerja kita. Ya, kalau Mbak Rahma punya itu, tolong Pak Aziz, kalau bisa diidentifikasi. Jadi Mbak Rahma tadi punya instrumen apa, diidentifikasi, dicatat, dibuat ini. Mas Hajar punya instrumen apa, dicatat, ini sehingga nanti kita punya satu bank instrumen yang sudah milik bersama. Terus nggak usah kita ngomong ini milik saya, nggak usah. Kan semuanya saling memberi kok ini nanti. Nanti kita review bareng-bareng karena kekuatan kita itu sebenarnya di situ. Nah, harapan saya kalau bisa minggu depan sudah mulai dipresentasikan Mbak Rahma. Instrumen saya ini, Mbak Fantika, saya punya instrumen ini dipresentasikan, Mbak Puspa dipresentasikan ini dan sebagainya. Nanti kita review bareng-bareng. Dan nanti kita cetak sudah menjadi buku induk instrumen bersama UPM dan LPM. Sudah. Jadi kita kerjanya
saling menutupi, saling memberi. Nggih, Gitu Pak. Pak Yunus, pandangan saya, sehingga kita nggak terlalu pusing. Saya nanti, berat ini, enggak, kita semuanya satu kok ini. Pak Aziz, tolong nanti dibuatkan kayak itu Pak Aziz ya, kayak formulir checklist ketersediaan instrumen yang dimiliki masing-masing UPM apa saja. Biar nanti UPM Langsung ngisi. aja. Ya, langsung aja Pak. Ya. Ya. Oke, Pak Malik. Untuk kuliah, instrumennya adalah instrumen survei kepuasan Puasan bimbingan dosen wali ya. Nggih, Pak. kepuasan Evaluasi pembelajaran. Pembelajaran yang mana tuh kuliah? Yang hasil akhir pembelajaran, Pak, yang biasa dilakukan di akhir semester. Oh, hampir M. Iya. Nanti Hanya saja punya saya lebih detail karena memang menurut saya informasi yang disediakan di KM itu masih kurang apa ya Pak ya, kurang detail sih Pak. Jadi memang ada beberapa item yang saya tambah. ya. Jadi ini intinya apa? Konstruknya adalah minimal memenuhi standar nasional dan yang diharapkan melampaui standar nasional. Jadi kalau ditambahkan itu bagus. Ya. Yang kedua itu kalau sudah ada prodi yang standar internasional, maka butir-butir standar nasional internasionalnya juga masuk. Jadi sekaligus mengambil data. Karena di PPE-nya evaluasi itu satu melalui AMI, audit mutu internal yang setiap tahun itu dilakukan oleh Pak Aziz dan teman-teman LPM. Yang kedua dari survei indeks kepuasan mahasiswa setiap semester sebenarnya ini. Saya cek itu kan masih hanya ada survei akademik administrasi surat menyurat. Ya, itu yang mestinya harus diganti dengan IKM yang baru nanti ya. Yang ketiga itu survei-survei seperti yang dilakukan oleh Bulia. Jadi E-nya itu untuk ngecek apakah perencanaannya yang sudah dilaksanakan itu telah dipantau melalui E itu, melalui survei-survei. Ada survei kepuasan bimbingan terhadap wali, survei terhadap kepuasan belajar, mungkin survei terhadap aspek-aspek lain, misalnya sarpas penunjang pembelajaran atau apa. Nah, kita bagi ya satu Mbak Lia, Bu Lia ada dua ya, ada survei. Kalau dua-duanya juga boleh. Pak Baryanto, apa Pak Baryanto? Kalau di kami Pak, berdasarkan hasil audit beberapa tahun yang lalu, 2 tahun ya, 2018 yang lalu, ini kami membuat itu survei kepuasan mahasiswa juga Bapak. Hanya saja itu dibagi Pak. Ada evaluasi kinerja dosen di tingkat fakultas, lalu ada sarana dan prasarana. Itu survei kepuasan mahasiswa ada 2 itemnya. Ada kinerja dosen sama sarana dan prasarana. Lalu ada lagi yang kita susun sebenarnya mau launching semester kemarin, cuman nggak kondusif karena nggak masuk sehingga belum ada FGD dengan pimpinan. Dan kabarnya sih pimpinan kayaknya iya gitu ya Pak ya. Yang penting ada surveinya. Survei yang kedua yang mau kami lakukan itu adalah survei rekan sejawat. Jadi ada survei kepuasan pegawai gitu Pak ya. Survei kepuasan pegawai ini itu ada evaluasi terhadap kinerja pimpinan PPS. Nah, juga sarana dan prasarana. Kemarin itu ada masukan audit, jadi dosen bisa mengevaluasi temannya sendiri. Nah, ini yang kami belum kebayang Pak akan seperti apa. Terus dosen itu juga bisa mengevaluasi tendik. Nah, ini ya apa? Karena dosen pemahaman kami apakah tendik itu pendukung dosen atau seperti apa? Nah, ini yang kami masih belum kebayang gambaran instrumennya akan seperti apa, indikatornya apa. Nah, selain itu Bapak ngapunten mohon izin, waktu
beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah sekitar tahun 2018 itu ya, tahun 2018 kita itu sudah sama-sama nyusun SPMI nggih Pak. Dan itu dibagi oleh beberapa UPM yang ada di fakultas. Kebetulan ekonomi itu ke bagian UTS dan UAS, dan itu sudah kami susun. Hanya Monef menjadi masalah. Harus kami akui Monef menjadi masalah. Juga ada beberapa UPPM lain yang belum menyampaikan SPMI-nya atau belum mempresentasikan. Mungkin sudah jadi, cuman belum ada pertemuan kembali untuk dibahas SPMI-nya. Lalu yang saya ingat betul itu dari psikologi itu, iya saya baru ngeh ya, ternyata siapa Mbak, Bu Tika ya? Mas Siapa Aan. itu? Pak Aan. Pak Aan itu kenceng itu kayaknya itu ya. SPMI-nya punya banyak dan kami banyak nyontoh dari sana. Walaupun memang nggak dibuka secara keseluruhan karena waktu itu ada permasalahan internal yang disampaikan beliau, sehingga yang disampaikan beliau itu hanya beberapa yang sekiranya bisa dibuka. Nah itu sih Pak. Jadi kalau misalkan mau nyusun instrumen, kami mohon saran kira-kira mana lagi yang perlu kami tambahkan dan sistemnya seperti apa serta indikatornya. Kalau untuk SPMI saya rasa mungkin bisa itu lagi Pak, di recall lagi Pak. Semoga masih ada catatannya nggih, siapa-siapa UPM mana yang apa namanya yang sudah update. Ngoten sih Pak, matur nuwun ngapunten. Mas Baryanto, mohon maaf diulangi lagi instrumennya tadi apa aja? Sarana prasarana. Terus kepuasan. Ya, evaluasi terhadap pimpinan UPPS. Terus ya itu yang rekan sejawat Pak. Jadi gini Pak, mahasiswa itu melakukan survei 2, evaluasi kinerja dosen dan sarana dan prasarana. Sedangkan kalau yang kami katakannya rekan sejawat ya Pak ya, artinya rekan kerja, dosen dan tendik itu bisa mengevaluasi kinerja pimpinan UPPS. Prodi belum kami buat. Pimpinan prodi belum kami buat karena fokusnya waktu itu UPPS. Sama dosen dan tendik itu bisa mengevaluasi sarana dan prasarana yang dia gunakan. Ngoten Bapak. UPPS ini dalam arti fakultas atau bagaimana? Jajaran dekanat Bapak. Dekanat ya, karena UPPS itu sebenarnya adalah unit penyelenggara prodi. Di sini bisa unit tersendiri yang dibentuk oleh dekan. Jadi ada di bawah dekanat atau fakultas. Jadi kalau seandainya belum ada UPS, maka itu melekat di fakultas. Namun kalau seandainya ada dibentuk sendiri unit oleh fakultas, maka pimpinannya berbeda dengan fakultas di UPPS tersebut. Nah, di ekonomi di sini PPS di sini maksudnya UPPS fakultas atau fakultas ya. Berarti pimpinan dekanat ya. Iya, dekanat Bapak Laras. Kalau IPPM itu nanti kalau seandainya dibentuk sendiri di bawah fakultas nanti akan berbeda pimpinan UPPS-nya. Siap. Punten. Ini dari psikologi dan ekonomi yang sudah ada. Nanti kapan waktu kita bisa sharing rembuk, terutama instrumen-instrumen yang dibutuhkan di APS ya, yang disebutkan oleh Pak Yunus tadi untuk kita susun kembali. Dan sebagai awalan untuk IKM yang kita buat selama ini memang akan kita upgrade sesuai dengan kebutuhan karena sudah kadaluarsa istilahnya ya, tidak sesuai dengan kriteria atau standar yang sudah berkembang selama ini, sehingga perlu di-upgrade. Jadi insya Allah mungkin semester depan akan kita rubah sesuai dengan kriteria di APS 40. Kemudian dilanjutkan oleh fakultas yang lain, monggo kalau memang ada yang mau diusulkan untuk direview bersama-sama instrumen yang sudah ada di fakultas. Boleh instrumennya sama, mungkin isinya yang perlu kita share, kita kaji ulang. Kalau memang itu bisa dipakai secara general semua fakultas, maka akan kita pakai. Namun kalau misalnya ada kekhususan untuk fakultas ataupun prodi, maka kita ada standar lebihnya daripada apa yang ada di standar dan PT. Monggo dari Fakultas Saintek barangkali Bu Ayu. Ya, terima kasih Pak Aziz ya.
Ya, untuk instrumen kemarin ya kita sempat membuat beberapa instrumen terkait untuk akreditasi magister biologi yang sekarang lagi ini kejar tayang, kemudian perpustakaan juga sudah mengajukan. Jadi kemarin perpustakaan juga sudah jalan sendiri, kemudian yang biologi juga begitu. Kita memang sudah banyak instrumen yang insya Allah yang sudah ada di ini ya, yang terkait pembuatan LED. Jadi misalkan tentang instrumen ini evaluasi tentang penelitian dan pengabdian. Kemudian visi misi, kemudian manajemen prodi, visi misi, ya visi misi dan tujuan PS, kemudian manajemen prodi, kemudian apa lagi ya? Kalau survei mahasiswa ya sudah, kemudian itu yang kita tiap semester sudah lakukan. Tendik juga ada. Ya Bu ya. Iya pembelajaran, iya. Tendik juga ada. Jadi evaluasi tentang kinerja tendik itu, kemudian sarpras, dan apa lagi ya? Kemudian, oh ya, kalau roadmap penelitian masuk di penelitian ya. Ya. Sudah ini. Gitu. Kita juga, oh ya alumni, ya Bu Lili, terima kasih. Untuk ya, alumni dan stakeholder. Ya. Ya, ya. Tracer study ini ada 2 untuk alumninya dan sekaligus penggunanya atau stakeholder. Iya, iya, iya. Kemudian juga untuk yang alumni itu apa kemarin Bu? Tentang yang visi misi itu kita juga ke mahasiswa, dosen dan alumni juga. Untuk ya visi misi ya. Jadi ya mungkin itu ya Bu Lili ya. Ada tambahan Bu Lili apa ya? Sudah ya. Oh ya, kemudian kemarin kita sempat ketika membahas LED dan KPS itu memang keberadaan UPM itu sangat ini ya, sangat krusial sekali. Jadi semua dihubungkan dengan mutu, dengan penjaminan mutu gitu. Nah, kemudian memang dokumen di fakultas kita sangat ya hampir tidak ada dokumen ini ya. Mungkin yang ada hanya hasil misalkan audit AMI itu aja. Yang kemarin, yang tadi juga sudah saya SMS-kan Pak Aziz ya, seperti dokumen mutu itu. Dokumen mutu itu kan itu sebenarnya ada di LPM ya Pak ya. Ya kalau tingkat universitas ada di LPM. Ya, ya nanti kita bisa dikasih ya. Berarti itu kalau mungkin sudah ada di webnya. Kalau sudah ada di webnya kan kita bisa itu nanti mungkin kita akan coba upload di website-nya. Iya, ya biar kita nggak meminta-minta maksudnya. Karena prodi lain pasti butuh. Iya, pastinya ketika akreditasi itu dibutuhkan oleh semua prodi. Jadi semuanya sekarang ini ketika visitasi itu semuanya sudah berbasis online semua. Jadi ketika mereka butuh apa, buktinya apa itu sudah ada di web semua. Jadi saya rasa mungkin nanti LPM mengupload semua dokumen yang ada di LPM sehingga semuanya bisa mudah untuk menunjukkan itu ya Pak ya. Dengan request password karena ini untuk kalangan sendiri. Oh iya Pak. Iya, yang pastinya yang bisa membuka hanya UPM gitu ya, UPM fakultas dan LPM. Yang dipasang oleh admin. Ya. Nggih, Pak. Kemudian untuk ini Pak, kalau kemarin kan LPM sudah melakukan survei sendiri ya Pak ya, dengan instrumen juga yang sudah dibuat oleh
LPM, kemudian ternyata kita cocokkan dengan masing-masing prodi itu kadang kurang pas gitu ya, kurang Survei detail apa itu, seperti Bu? yang Survei disampaikan. apa? Survei yang pembelajaran misalkan evaluasi gitu. Pembelajaran dosen. Ya, mungkin apakah nanti begini Pak, kalau LPM sudah membuat sendiri, kemudian prodi membuat sendiri, Nah, itu. kemudian yang LPM kan membuat laporan gitu ya Pak ya. Nah, akhirnya sepertinya tidak match gitu ya. Nah, misalkan begini, tiap semester dari masing-masing UPM yang ada di fakultas itu melaporkan kegiatan evaluasi, misalkan yang paling umum adalah evaluasi kinerja pembelajaran ini ya. Nah, itu kita laporkan ke LPM, nanti LPM yang menjadikan satu dalam sebuah laporannya gitu. Misalkan seperti itu gimana ya? Ya. Oke, makasih Bu Ayun. Ya, saya tindasin untuk yang IKM, Indeks Kepuasan Mahasiswa terhadap Kinerja Pembelajaran Dosen, khususnya yang selama ini kita lakukan oleh LPM selama bertahun-tahun, ya sudah lama sekali. Itu memang kita rencanakan sudah upgrade tahun ini. Artinya instrumen-instrumen itu sudah nggak layak atau kurang memenuhi standar-standar atau kriteria dari BAN-PT, terutama di APS 40. Sehingga banyakkan prodi-prodi menyusun sendiri yang mungkin terlalu lama kali ya kalau menunggu dari LPM. Sehingga kami masih menggodok tentang itu instrumen IKM itu. Oleh karena itu kami menginginkan dari fakultas yang sudah ada yang telah menyesuaikan ini nanti akan kita rembukan ulang bersama-sama bagaimana menyusun IKM itu sehingga bisa sesuai, yaitu update apa yang ada di kriteria BAN-PT APS 40. Jadi IKM rencananya memang kita akan upgrade. Ya mungkin tidak hanya IKM aja semuanya ya Pak ya. Betul. Semuanya survei kita ini jadikan satu. Jadi satu kita punya survei satu misalkan tentang Sarpras itu satu ya, betul. Untuk sehingga semua tidak sendiri. Iya. Meskipun dilaksanakan sendiri oleh fakultas, tetapi mungkin ada standarnya yang sama, maka kita bisa menyusunnya. Kalau memang ada yang sama semua, mungkin bisa kita dijembatani sarana oleh PDIPT atau bagaimana sehingga teknisnya lebih mudah. Iya Pak. Oke. Jadi instrumen-instrumen yang kita butuhkan, yang disebutkan oleh Pak Yunus tadi, sesuai dengan kriteria dari BAN-PT APS 40, itu yang kita harapkan bisa menyusun duduk bersama antara UPM di fakultas dengan LPM, sehingga dilaksanakan bersama-sama. Tidak sendiri. Jadi apalagi sampai double-double gitu ya. Ada dari LPM, ada yang dari prodi sendiri. Nanti kita bukan bersama. Inilah gunanya kita menyusun bersama. Di minggu ke depan kita akan menyusun instrumen sesuai yang diharapkan oleh Pak Malik tadi. Sehingga itulah kemajemukan itu kekayaan, tapi diseragamkan itu lebih kaya daripada bermacam-macam tapi berbeda. Begitu, ada fakultas lain yang menyusul, monggo dari fakultas Tarbiyah Pak Aziz. Tarbiyah, monggo Pak Islah, ada Pak Islah atau ada Pak Islah? Pak Fajar. Oke Pak, mungkin dari FKIK hanya sama dengan teman-teman sudah dimasukkan, namun ada satu tambahan. Mungkin Pak Fajar disebutkan aja instrumen yang ada sehingga kita bisa menyesuaikan atau saling benchmark mana yang lebih sesuai atau yang layak di cover. Oke. Instrumen kemarin apa Pak Fajar? Sempat dibuat di FKIK untuk instrumennya yang pertama survei alumni mahasiswa, kemudian survei kepuasan dosen dan tendik, kemudian survei kepuasan mitra kerjasama, kemudian survei kepuasan lulusan, sama survei terhadap mahasiswa, Pak. Untuk survei dosen dan tendik ini kepuasan terhadap apa Pak ya? Terhadap masih terhadap pelayanan aja Pak. Oh, layanan dari fakultas atau prodi? PS ya? Dari fakultas. Fakultas.
Jadi saya sebutkan kembali tracer study alumni. Alumni di sini hanya kepada mahasiswanya apa sekaligus pengguna? Pengguna juga ya Pak ya? Alumni terhadap mahasiswa dan pengguna. Kemudian kepuasan dosen dan tendik terhadap layanan fakultas. Layanan fakultas di sini apakah tidak juga kepada mahasiswa? Ya, mahasiswa ada. Ya, mahasiswa juga ya. Mahasiswa juga ada. Ini tentunya berbeda instrumen atau jadi satu, Pak? Beda, beda. Berbeda ya? Berbeda. Jadi untuk mahasiswa, dosen, dan tendik ini instrumennya berbeda. Oke, beda. Jadi tiga instrumen, Pak ya? Karena isinya berbeda, maka kita jadikan instrumen sendiri. Karena mungkin kepuasan mahasiswa itu berbeda dengan dosen layanannya, sehingga kita buat sendiri. Termasuk dengan tendik, layanan terhadap tendik juga berbeda, sehingga instrumennya berbeda. Kemudian kepuasan mitra kerja sama, tentunya di sini dari pihak eksternal kepada pihak fakultas atau prodi. Ini fakultas ya? Ini fakultas itu. Ya, sama kan yang melakukan fakultas ya. Kemudian evaluasi kinerja pembelajaran dosen oleh mahasiswa. Ini aja. Oke, sementara hanya itu dulu, Pak. Cara ini ya Pak Hajar. Makasih Pak Hajar. Dilanjutkan fakultas yang lain, monggo. Fakultas Syariah, Pak Dwi ada enggak? Enggak ada ya? Bu Penny, ada Bu Penny. Maniora, Bu Penny, hadir Bu Penny. Ayo, makasih. Ayo unjuk gigi. Unjuk gigi. Pak Faisal juga hadir, Pak Faisal. Oh iya, itu ada Pak Faisal. Monggo, Bu Penny. Oke Ustadz, kalau di humaniora itu yang ada survei kepuasan terhadap layanan fakultas ya. Ini Survei dari kepuasan mahasiswa. siapa? Kepuasan mahasiswa. Mahasiswa aja. Ya, Sementara mahasiswa terhadap aja ya. fakultas. Ini kepuasan mahasiswa ke dosen ada juga. Dari dosen ke No. mahasiswa ke dosen, ya. Mahasiswa Pak terhadap layanan fakultas. Ya. Kemudian kepuasan mahasiswa terhadap bimbingan skripsi. Dengan skripsi. Terus evaluasi kinerja pembelajaran daring. Evaluasi pembelajaran daring sama. Ini khusus saat pandemi atau? Oh iya, nggak bisa Pak, nggak bisa karena itu kan bentuknya Zoom, Iya. bukan instrumen, nggak jadi. Apalagi ya? Kalau yang IKM kan udah ada Pak, kita pakai yang dari pusat itu. Ya. Tracer studi juga pakai yang dari kemahasiswaan itu yang Pak Edi Toyib. Ya. Layanan fakultas Bu Penny apakah hanya dari mahasiswa? Iya, mahasiswa sementara. Ya, mahasiswa aja ya. Ya. Apalagi ya tadi? Dari survei itu ya. Ini pelayanan apa? Administrasi? Iya itu terhadap layanan fakultas kan udah. Terhadap dosen ya termasuk ya. Iya. Mahasiswa terhadap dosen juga. Dosen apa? Dosen wali? Bukan dosen Pengajaran. dalam bidang pengajaran sih. Ada lagi. Kinerja pembelajaran dosen. Iya, di luar IKM tapi maksudnya kita buat sendiri. Jadi ada dosen, kemudian layanan fakultas itu akademik ya, sama terhadap tenaga kependidikan teknik. Tapi semua dari dosen, bukan semua dari mahasiswa, maaf dari mahasiswa. Mbak, serasa depan nek rada kaki ya opo? Ya enggak apa-apa. Jadi Ya, Bu Penny jadi dari mahasiswa ya. Jadi Iya. ngajari ya sih tetap untuk
Siap, Pak. Oke, makasih Bu Penny dari Humaniora. Dari Fakultas Tarbiyah kayaknya nggak ada yang mewakili. Kalau Bu Matmaina ini dari Fakultas Syariah belum ada, Tarbiyah belum ada, Pak Pri dari Pasca tadi ada Pak Prayudi, tapi sekarang nggak ada. Bapak izin live Pak tadi Pak. Iya, izin live. Oke lah, sementara ini ya kita agendakan bagaimana untuk penyusunan instrumen ini. Kalau ISK saya kira teknisnya sudah bisa ya, nggak ada masalah pengisiannya karena sesuai dengan LKPS yang disusun oleh masing-masing prodi isiannya. Dan rubriknya juga sudah diberikan bagaimana panduan patokan untuk skala 4 oleh Bapak Ilmi minggu lalu. Tinggal bagaimana konfirmasinya dari tindak lanjut masing-masing prodi. Kita harapkan informasinya pada setiap pertemuan memberikan informasi sehingga kita bisa memantau masing-masing prodi perkembangannya apakah reakreditasi atau menyusun ISK atau bagaimana sehingga ada pendampingan atau monitoring dari LPM. Untuk agenda selanjutnya sesuai dengan harapan Pak Malik, kita bertahap akan menyusun kembali instrumen-instrumen itu, menata supaya terjadi bisa digunakan oleh fakultas yang lain sehingga saling melengkapi, tidak hanya digunakan oleh satu fakultas saja. Sehingga langkah lebih baiknya kalau ada keseragaman karena sama-sama prodinya. Kalaupun itu ada kekhususan, maka nanti tinggal menambahkan di instrumennya tersebut. Begitu ya Pak Yunus ya. Jadi agenda minggu depan kita akan menyusun instrumen, kita sepakati instrumen apa gitu ya. Sesuai dengan chatting Pak Aziz, Bu Lia siap. Mungkin ditambah satu lagi Bu Ayun ya, atau yang lain kalau waktunya cukup ya. Ya. Bu Lia sama Pak Ayun untuk presentasikan apa yang kalau dari Bu Lia ya Bu Rahmatika Ima Amalia ini evaluasi pembelajaran dosen dari mahasiswa dan kepuasan bimbingan akademik yaitu dosen walinya. Di sini minggu depan akan kita coba untuk mereview dari apa yang disampaikan oleh Bu Lia Spektrum Psikologi. Namun tidak untuk kemungkinan fakultas yang lain bisa ikut rembuk, barangkali ada yang perlu disampaikan untuk direview dari instrumen tersebut untuk kita bisa sepakati dan bisa kita gunakan di semua fakultas. Kalaupun ada kekhususan yang tidak bisa di-cover oleh prodi tertentu, maka bisa diakomodir sendiri oleh prodi, namun tidak menutup standar yang dibutuhkan oleh Ban PT APS 40. Jadi kita punya standar lebih dari APS 40. Jadi kekhususan. Begitu ya Pak Yunus. Jadi minggu depan Bu Lia bersedia dan siap untuk menyampaikan instrumennya untuk direview bersama-sama nggih Bu Lia. Ya, saya setuju. Mungkin Bu Lia dulu nanti. Ya. Kedua instrumen itu dulu saja. Saya kira nanti juga akan lama, butuh waktu lama ya, untuk menserasikan untuk semua fakultas ya Pak ya. Ya. Kemudian mungkin rapat berikutnya mungkin apa saya yang dari Saintek tentang apa gitu ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Bu Lia, bersedia ya? Iya Pak. Iya. Iya Pak. Bukan memaksa, tapi ada kesediaan dari Bu Lia. Bu Lia juga. Nggih Pak. Kasih, mungkin ditulis tanggalnya Pak biar tidak lupa. Dijadwal ya. Nggih. Oke, boleh dijadwalkan Pak Aziz nanti tanggal berapa gitu. Jadi misalkan Saintek diminta untuk yang presentasi yang mana, misalkan penelitian dan visi misi atau yang lain. Iya, berarti untuk psikologi kita agendakan di tanggal 23. Nggih Pak. Di waktu di jam yang sama seperti ini jam 10 hari Selasa. Nggih, siap Pak.
Kemudian untuk Fakultas Ekonomi dari Pak Baryanto, kira-kira bersedia kapan? Apa yang mau disampaikan di sini? Apakah ketiga-tiga instrumennya ini atau bagaimana Pak Baryanto? Mungkin apunten. Ya. Setelah minggu depan ngoten boleh Bapak? Ya berarti 2 minggu lagi ya. Ya 2 minggu lagi Pak. Oke, berarti 2 minggu lagi pada bulan Maret tentunya ya. Ya, siap. Di bulan Maret tanggal 2. Di instrumen semua ini Pak ya, tiga-tiganya. Sarana prasarana, kepuasan teman sejawat, dan evaluasi pimpinan dekanat Pak Baryanto ya. Sementara 2 minggu ini kita susun atau menyusul yang lain dari Saintek berarti pada tanggal 9. Tentunya ya Pak, insya Allah. Instrumen yang sudah kita bahas itu kita sepakati untuk kita gunakan bersama-sama semua fakultas, seperti ada kesamaan-kesamaan instrumen maka kita cover untuk menjadi satu. Kalau penelitian dan PKM, visi misi, manajemen prodi, evaluasi kinerja tendik, itu oleh Saintek yang mungkin tidak ada di fakultas yang lain bisa disampaikan di tanggal 9 Maret. Ya, siap Pak. Jadi untuk evaluasi kinerja pembelajaran dosen, karena itu sama atau sudah dibahas oleh psikologi, maka cukup tercover di minggu depan. Begitu. Untuk jadwal yang lain menyusul, saya kira untuk prodi fakultas yang lain. Begitu, bagaimana Pak Malek? Monggo ditanggapi. Ya, nah ini kan artinya kerja bareng, kerja sederhana, tapi punya kekuatan semuanya. Jadi akhirnya kita punya banyak instrumen kalau sudah seperti ini. Jadi ini nanti instrumen ini ya sudah kita cetak bareng-bareng, ya wes kita inikan ke masing-masing prodi gitu dengan adanya ini. Ini simple ya. Jadi kita nggak bekerja sendiri. Nggak bekerja sendiri seperti yang tadi disampaikan Bu Rahma tadi. Nah, mudah-mudahan kalau bisa memang rutinan ini ya setiap Selasa ya. Kita datang terus sampai jam 10 sampai jam 12 ya. Pokoknya rutin itu aja. Yang penting istiqomah, insya Allah kita dapat banyak kok. Insya Allah nanti instrumen ini bulan Juni sudah siap untuk launching sudah launching, sudah nanti kita punya banyak data di sana untuk akreditasi prodi, bahkan institusi ini sangat bermanfaat nanti. Saya kira itu Pak Aziz. Jadi terima kasih ya atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian untuk bisa menghadiri acara rutin bareng ini. Ya, Bu Rahma. Maaf saya potong, ada yang ingin saya tanyakan. Monggo, ya, Bu Suci. Bu Suci ya? Bu Suci. Saya Sukma, maaf. Sukma Suci. Maaf, ini tadi habis ngajar jadi belum log out, maaf. Ya, monggo Bu. Ya, saya Sukma dari jurusan arsitektur. Sedikit curhat sebenarnya. Jadi kami sebenarnya sudah mempersiapkan mau reakreditasi sudah setahun yang lalu kami berencana gitu dan sudah mempersiapkan, tapi memang dalam perjalanannya kami kebingungan termasuk dalam mengumpulkan kebijakan-kebijakan gitu ya atau instrumen-instrumen ini baik dari fakultas maupun universitas. Jadi datanya itu belum
terkumpul dengan baik gitu. Terus kemudian mengenai survei kepuasan juga itu masih belum terpenuhi, dan arsitek ini disarankan oleh Bu Dekad itu submit bulan Mei 2021 gitu, dan expire atau kadaluarsanya arsitek itu Maret 2022. Nah, ini kira-kira bagaimana ya, maksudnya kami harus seperti apa? Karena memang kami sudah berusaha menyiapkan data-data mulai dari kriteria 9 tadi yang dari 1 sampai 9, tapi memang belum sepenuhnya. Kira-kira data itu mungkin masih berapa persen ya? Ini Bu Sukma. Iya, gimana Pak Malik? Untuk memulai itu saya kira sudah ada inisiasi, ini sudah bagus ya. Sekarang pekerjaannya Bu Sukma ya, dimulai saja dulu, undang LPM, nanti kita bareng-bareng untuk memenuhi itu. Caranya gitu. Kalau Bu Sukma bingung di sini, ya akhirnya ya nggak kerja-kerja. Wes pokoknya kerja dulu, tapi undang LPM di sana. Nanti akan dipaparkan kriteria cara mengisi borang gimana caranya, terus cara menyiapkan evidennya gimana dan sebagainya, nanti akan kita jelaskan semuanya. Jadi la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir masalah itu. Kita akan terus memantau dan mendampingi Bu Sukma. Ya. Baik Pak Malik, nanti insya Allah saya sampaikan ke Bu Tara, nanti Bu Tara mungkin meneruskan ke fakultas gitu ya Pak Malik ya? Ya, kayaknya sudah kita dampingi Bu Tara itu, nanti lanjut aja terus. Oh gitu ya, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Malik informasinya. Ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Pak Yunus ada yang mau disampaikan? Monggo. Terima kasih ya, saya hanya closing statement aja, berarti endingnya nanti kalau ini sudah relatif lengkap dari semuanya akan menjadi buku pedoman penyusunan survei sekaligus template yang bisa diakses oleh semuanya. Itu nanti outputnya itu oleh LPM. Yang kedua, untuk Bu Sukma mungkin bisa dibuat action plan dulu ya, rencananya sampai Mei itu harus submit itu apa saja. Nah, nanti kami akan membantu. Dengan membuat action plan, saya kira bisa tersebar kesulitannya itu ke dalam tahap-tahap yang bisa kita bantu bersama-sama. Iya. Terima kasih, Pak Aziz. Ya, Pak Yunus, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yunus, Assalamualaikum Bapak Ibu OPM yang telah menghadiri pada acara Selasa hari minggu ini. Mudah-mudahan minggu depan akan lebih banyak lagi para UPM-nya, bukan hanya dari perwakilan saja, sehingga lebih kompleks. Karena pembahasannya akan kita lakukan pada minggu depan. Langsung kita akhiri pertemuan pada Selasa hari ini dengan bacaan hamdalah, semoga apa yang kita rencanakan di minggu depan bisa dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mohon maaf selaku pembawa acara dan penyelenggara kalau banyak kekurangan. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aziz, Pak Malik, Pak Yunus.